Halo semuanya, selamat siang. Pada hari ini kami komunitas pemazmur dan lektor paroki Salib Suci Kemuning sedang melakukan ziarek bersama. Barusan kita menyelesaikan doa rosario. Harapannya kami semua senantiasa merefleksikan panggilan, terutama pelayanan di paroki Salib Suci Kemuning. Ikuti peziarahan kami. Terima kasih. Ya, teman-teman, perjalanan kami diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Romo Handi. Dalam doa itu, Romo Handi menyerahkan seluruh perjalanan kami ke dalam penyelenggaraan Tuhan dan memohon agar setiap langkah, setiap perjumpaan, doa, bahkan setiap kebersamaan yang kami alami di sepanjang hari ini menjadi bagian dari cara Tuhan menyapa dan membentuk kami. Perjalanan dari Bandung menuju Jakarta kurang lebih 3 jam perjalanan berlangsung baik dan lancar. Tujuan pertama kami adalah Taman Doa Kasih Mulia Sejati yang ada di Pakis Raya, Bojong Indah, Jakarta Barat. Di tempat ini kami mengawali peziarahan dengan doa bersama, yaitu doa rosario. Kami percaya bahwa butir demi butir rosario membawa kami untuk merenungkan kembali perjalanan hidup bersama Bunda Maria, seorang pribadi yang mengajarkan kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan dan keberanian untuk mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kami juga menikmati air keran bersih yang tersedia di tempat ini. Secara sederhana air itu mengingatkan kami pada rahmat pembaptisan, bahwa kami semua telah dipanggil untuk menjadi milik Kristus dan untuk diutus membawa terangnya pada orang-orang yang kami layani. Ya teman-teman, setelah selesai berdoa, maka kami melanjutkan perjalanan menuju Warkit Semanan untuk makan siang bersama. Ini kesempatan yang baik bagi kami untuk menikmati kebersamaan, karena makanan yang disajikan memang terasa sangat nikmat. Tapi yang membuat suasana semakin berkesan adalah kebersamaan di antara kami. Dan juga pelayanan yang kami terima pun sangat diapresiasi. Teman-teman, di meja makan, kami kembali belajar bahwa kebersamaan tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar. Namun, justru melalui sepiring makanan. Nggak sepiring sih, banyak, apalagi saya. Percakapan sederhana, canda dan tawa, dan perhatian kecil kepada sesama. Ya teman-teman, perjalanan kami dari tempat makan menuju Taman Doa Hati Tersuci Maria diiringi oleh suara-suara merdu dari ibu-ibu yang tercinta. Di tempat ini kami diberikan waktu lebih banyak untuk diri sendiri, untuk berdoa, untuk masuk ke dalam keheningan, menyadari setiap perjalanan yang kami alami dari pagi hingga siang hari ini. Dan yang tidak kalah penting adalah, ya, foto-foto.
Kami harus mengabadikan momen yang dialami, baik bersama maupun pribadi. Tidak mau kalah penting dan harus dilihat dari segala sudut agar tetap tampak cantik. Tampak penting gak ya? Katakanlah, karena ini adalah momen yang bagi kami jarang, maka harus diabadikan dengan penuh kebahagiaan. Ya, momen ini juga mengingatkan kami bahwa setiap orang mempunyai pergumulan yang tidak selalu terlihat. Di balik senyum dan tawa dalam komunitas, ada hati yang sedang berjuang untuk berdoa baik untuk keluarga maupun harapan yang sedang diperjuangkan. Semoga Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Dan yang paling penting, hendaknya ziarek ini bukan sekadar perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi kesempatan untuk menata kembali spiritualitas yang kita miliki di dalam pelayanan kita. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Our Lady of Akita. Di sini kami melangsungkan jalan salib bersama. Jalan salib bukan sekedar berjalan dari perhentian satu ke perhentian berikutnya, tetapi memaknai penderitaan yang dialami Kristus. Bagi kami sebagai pemazmur dan lektor juga memiliki makna khusus. Pemazmur tidak sekedar membaca atau menyanyikan teks. Pemazmur dipanggil untuk membantu umat berdoa melalui mazmur. Demikian juga lektor tidak sekedar membaca tulisan yang ada dalam kitab suci, tetapi mereka dipanggil membantu umat mendengarkan suara Tuhan melalui sabdanya. Teman-teman yang belum pernah kesini dipersilakan, ini tempat berlaku untuk umum. Juga ada fasilitas yang lain seperti toko rohani, kemudian ada tempat untuk perayaan Ekaristi, ada tempat untuk berdoa, dan ini yang membuat kita nyaman dan bahagia berada di tempat ini. Selain fasilitasnya yang lengkap, juga suasananya yang adem dan menyenangkan. Yang itu kalau boleh santai dulu. Hai media, jumpa pertama dengan Putra bisa tipu hati. Sekode yang mata kau balas senyum mari manis mati. Dan kalau boleh dan kau boleh yang itu siapa punya di saat kasih kode. Ya teman-teman, setelah menjalani aktivitas yang lumayan menantang dari pagi hingga sore hari ini, maka sejenak kami mengambil kesempatan untuk menikmati kebersamaan di sekitar pantai Aloha Pasir Putih. Di sini kami makan bersama, kemudian menikmati momen yang ada dan dikunjungi oleh banyak sekali umat manusia. Kami juga mengabadikan momen-momen yang kami alami, karena ini bagian dari kebersamaan. Sukacita ini kami abadikan untuk dibagikan buat teman-teman yang lain yang suatu saat juga akan pergi ke tempat ini. Kami tertawa, berbagi cerita, menikmati makanan, dan bersyukur atas perjalanan yang kami lalui. Sebab iman tidak akan ditemukan dalam keheningan doa. Iman juga hadir dalam kebersamaan, dalam persaudaraan, perhatian, dan juga dalam tawa. Jumpa pertama dengko waktu di kala itu, aduh, tiba rasa tumbuh saat jumpa dengko. Kau siapa punya siapa tahu sendiri satu. Dengko boleh tahu ada nona manis tuh, bicara soal rasa ku curi sehati tuh, ada nona manis. Dan kalau boleh Ya teman-teman, setelah makan malam bersama, maka kami memutuskan untuk kembali ke Bandung. Mengingat besok harus melanjutkan aktivitas, ada yang bekerja, ada yang sekolah, dan juga ada yang kuliah. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin semangat di dalam pelayanan.